Tes, tes, 1, 2, 3. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya, sebelum kita mulai. Oke, jelas ya. Baik. Nggak apa-apa, kita mulai saja ya dengan jumlah peserta yang ada. Ya, kita usahakan tetap on time ya. Eh, nah, sebentar saya setting Instagram dulu. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para ayah dan para bunda, abah dan ummahat, ikhwan akhwat, rahimani wa rahimakumullah, khususnya para orang tua, wali murid dan guru dari Bulan Bintang Islamic School. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk dapat bersua dan berjumpa kembali melanjutkan kajian kita yang membahas sebuah risalah atau kutayyib ya, mala yasa'u atfalul muslimina jahlahu ya, yaitu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya. Atau dengan kata lain, anak-anak harus tahu. Kalau anak-anak harus tahu, maka tentunya orang tuanya lebih utama lagi untuk tahu, untuk mengetahuinya. Dan kita udah masuk di bahasan tentang adab atau etika. Di sini kita masuk ke adab atau etika bertamu ya. Ini di antara bagian yang perlu untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Etika atau adab bertamu. Ya. Sebagaimana kita tahu, agama kita adalah agama yang sempurna. Ya. Agama kita adalah agama yang menjunjung etika atau adab ya. Khususnya adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas pertama kali. Kemudian adab kepada Rasulullah, adab kepada orang tua, adab kepada kerabat. Dan tidak lepas pula ya, di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas adab kepada tetangga dan sekarang adab bertamu dan menerima tamu. Ini menunjukkan betapa luar biasanya agama kita. Karenanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya. Suatu hal yang menarik ya. Rasulullah SAW itu menyebutkan dua perkara. Yu'minu billah wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, di antara hikmahnya adalah ya sebagaimana diterangkan oleh sejumlah ulama ya, bahwa orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka meyakini Allah sebagai Rabb mereka, Allah sebagai pencipta, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan rezeki. Ya, meskipun mereka menyekutukan Allah, dan ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan lantaran apa? Lantaran karena anggapan mereka melalui sesembahan-sesembahan atau berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfah." Kami tidak menyembah mereka, melainkan agar ya sesembahan-sesembahan itu dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy itu sejatinya mereka meyakini Allah itu adalah Rabb mereka, pencipta mereka, ya. Dan banyak sekali dalilnya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, yang menerangkan tentang hal ini, ya. Yaitu di antaranya ya,
kita coba tengok ya, apa namanya, firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan hal ini. Itu disebutkan di dalam beberapa ayat. Kita lihat dulu ya. Di antaranya surat Al-Ankabut ayat 61. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamara la yaqulun la yaqulunna Allahu fa anna yufakun. Ya. Apabila kalian bertanya kepada mereka, apabila kamu bertanya kepada mereka wahai Muhammad, yaitu kepada orang-orang musyrikin Quraisy, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Wa sakhara asy-syamsa wal qamara, dan menundukkan matahari dan bulan. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yaqulunna Allah. Niscaya mereka benar-benar akan menjawab Allah. Ya fa anna yufakun. Lantas bagaimana bisa mereka dipalingkan? Juga Al-Ankabut 2 ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha." Apabila engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menurunkan dari atas langit itu, dari langit itu air hujan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan darinya bumi ini, ya, setelah matinya, setelah gersangnya. La yaqulunna Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Qulil hamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah, bal aktsaruhum la yaqilun. Akan tetapi kebanyakan mereka itu tidaklah berakal. Ya, dan ini diulang-ulang lagi seperti dalam surat Luqman ayat 25, di dalam surat Az-Zumar ayat 38, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 9, di dalam surat Az-Zukhruf lagi ayat 87. Allah mengulang-ulang hal ini. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang musyrikin meyakini Allah sebagai Rabb, ya, yang menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, memberikan mereka rezeki. Ya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan ya jemaah sekalian, ya. Apa namanya? Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala lillahi dinul khalisu walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffaru. Ya, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama, ya, apa namanya? Milik Allah lah agama yang murni atau yang suci ini. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina takhadhu min dunihi, mereka yang menjadikan adanya ya wali-wali selain Allah, ya, pelindung-pelindung selain Allah, yang mereka berdoa kepadanya, yang mereka meminta kepadanya, ya, mereka mengatakan, mana buduhum, ya, kami tidak menyembah wali-wali tersebut, kami tidak menyembah ya pelindung-pelindung tersebut, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, ya, supaya mereka bisa dekat dengan Allah melalui perantaraan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa sejatinya orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka beriman kepada rububiyah Allah, tapi mereka tidak mengimani uluhiyah Allah. Ya, mereka tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Ya, oleh karena itu makanya yang menjadi kunci ya seseorang itu di dalam agama kita adalah uluhiyah. Karena itulah hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Ini sudah kita bahas. Nah, di sini menarik Rasulullah maksud saya ya bersabda man kana yu'minu billah. Siapa yang beriman kepada Allah? Ya. Beriman kepada Allah. Artinya mengimani Allah dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Tapi di sini Rasulullah mengkaitkan dengan wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir. Ya. Kenapa kau dikaitkan dengan hari akhir? Di antara hikmahnya adalah karena orang-orang musyrikin Quraisy mereka tidak beriman kepada hari akhir. Mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Karena itu surat-surat Makkiyah itu banyak bercerita tentang yaumil akhir, banyak bercerita tentang yaumil kiamah, banyak bercerita tentang surga, neraka dan apa yang ada di dalamnya. Khususnya tentang yaumil akhir. Ya. Nah, karena itu kalau kita perhatikan di dalam surat An-Naba ayat pertama, Allah awali dengan amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya.
Satu dengan yang lainnya mereka saling bertanya ya. Anin naba'il azim, yaitu tentang berita yang agung, tentang berita yang dahsyat ya. Alladzi hum fihi yakhtalifun, yang mana mereka berselisih pendapat tentangnya. Ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan ya. Karena umumnya orang-orang musyrikin Quraisy mereka tidak membenarkan, orang-orang musyrik tidak membenarkan adanya hari kiamat, tidak membenarkan adanya yaumil akhir. Meskipun mereka mengimani Allah ya sebagai Rabb mereka, tapi mereka tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Dan mereka tidak mengimani hari akhir, hari kiamat. Makanya di sini Rasulullah SAW itu menegaskan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya artinya seorang mukmin itu wajib menetapkan hari akhir itu ada. Setelah kita hidup di dunia ini akan ada ya yaumul jaza, hari pembalasan. Ya, akan ada hari akhir, hari kiamat. Hari hisab, hari di mana kita akan diperhitungkan seluruh amalan kita. Ini adalah akidahnya seorang muslim, menetapkan hal ini. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian baru Nabi SAW ya beliau menegaskan falyukrim dhaifahu. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Ternyata memuliakan tamu itu tidak lepas dari bagian keimanan kepada Allah dan hari akhir. Makanya kita perhatikan Nabi SAW seringkali mengaitkan tentang amalan-amalan dengan keimanan. Dan ini termasuk bagian dari akhlak, adab. Ya, akhlak dan adab di dalam memuliakan tamu. Ya. Dan di dalam hadis yang sama sebelum falyukrim dhaifahu, Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya falyukrim jarahu. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Nah, sekarang falyukrim dhaifahu, memuliakan tamunya. Berarti tamu ini spesial sehingga perlu dimuliakan. Dan ini bagian dari adab, etika, manners di dalam agama kita. Ternyata etika, manners, adab itu tidak lepas dari kaitannya dengan akidah, dengan keimanan. Makanya makanya Rasulullah maksud saya itu sebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Bahkan juga ketika Nabi berbicara tentang empati, kecintaan kepada saudara kita sesama muslim, Nabi juga kaitkan dengan keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah dikatakan beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya. Dikaitkan lagi dengan keimanan. Karena itu, ya, alangkah benarnya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang mengatakan intinya bahwasanya ya biqadari setingkat dengan keimanannya, maka demikian pula tingkatan akhlaknya. Artinya, keimanan seseorang itu terwujudkan, termanifestasikan dengan adab dan akhlaknya. Semakin bagus akidahnya, akan semakin bagus seharusnya akhlaknya, termasuk etika dan adabnya. Ya. Dan sungguh suatu hal yang sangat aneh apabila seseorang dia belajar akidah, belajar tauhid, tapi ternyata adabnya, akhlaknya ternyata tidak menunjukkan hal tersebut. Ya. Karenanya apabila Anda mendapati ada orang suka belajar, ngaji kitab tauhid, tapi ternyata orangnya suka ghibah, suka namimah, suka mencela, suka menghujat, suka mengumpat, suka ngerasani, ya ucapannya kotor, ucapannya jelek, suka nyinyir, suka menjelekkan, suka menghina dan seterusnya, perbuatan-perbuatan akhlak-akhlak yang jelek, maka jangan salahkan ilmu yang dia pelajari. Jangan salahkan kitab tauhidnya. Oh, percuma belajar akidah juga akidah akhlaknya seperti itu. Ya. Itu enggak benar. Sama seperti ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang salat tapi tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar, percuma salat. Mending enggak usah salat aja. Mending enggak usah salat tapi kita tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ya, ada loh syubhat-syubhat seperti ini. Ya. Ada syubhat yang seperti ini. Padahal sejatinya ketika Allah mengatakan sesuatu, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman itu keliru, enggak mungkin. Enggak mungkin Rabb kita itu berfirman dengan sesuatu yang tidak benar, tidak mungkin. Apa yang Allah firmankan itu pasti benar. Enggak mungkin enggak. Berarti ada yang keliru dengan cara salat kita. Bisa jadi salatnya tidak ikhlas karena Allah.
Bisa jadi dia sholat cuman sholat fisiknya saja, hatinya, batinnya tidak turut hadir, tidak tumaknina, tidak khusyuk. Dia cuman sholat karena dipaksa, dia cuman sholat karena kebiasaan, adat yang sudah dibentuk oleh orang tuanya, tapi tidak hadir ruhnya, tidak hadir hatinya, bahwasanya sholat itu adalah kebutuhan dirinya. Akhirnya sholatnya kosong dari apa? Dari hati. Cuman sekedar menggerakkan anggota tubuh, menggugurkan kewajiban. Sehingga sholatnya tidak mempengaruhi jiwanya. Demikian pula orang yang belajar tentang kitab tauhid, tentang akidah, tentang thalathatul usul dan semisalnya. Bahkan mungkin dia hafal sejumlah hadis, hafal sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang akidah. Tapi ternyata akhlaknya tidak menunjukkan akhlaknya muwahhidin, tidak menunjukkan akhlaknya seorang mukmin, seorang yang mentauhidkan Allah. Berarti ada yang salah di situ. Yang salah dari mana? Kembali lagi ke antara dua hal. Selalu porosnya kepada dua hal. Pertama, keikhlasannya, niatnya dia. Ikhlas nggak sih dia belajar itu? Atau jangan-jangan dia punya tendensi-tendensi lain, punya tujuan-tujuan lain, punya niatan-niatan lain. Ya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian dirinya. Bisa jadi dia belajar supaya dia dianggap pintar, supaya dia dianggap alim, supaya dia bisa membantah ini dan itu, supaya dia bisa bergaya, supaya dia bisa bikin status, supaya dia bisa ini dan itu. Jadi niatnya bukan karena Allah. Tendensi lainnya. Nggak akan bermanfaat ilmunya, percuma. Kalau niatnya bukan karena Allah, percuma. Berarti itu niatnya untuk niat yang hina, dunia, yang rendah. Atau yang kedua, mungkin bisa jadi dia ikhlas, tapi belajarnya nggak benar. Tidak berangkat di atas dasar cara yang benar di dalam menuntut ilmu. Tidak taksil, tidak tadarruj, ya, tidak istimrar, tidak sabar, tidak dengan adab di dalam belajar dan seterusnya. Ya, akhirnya apa? Ilmu yang dia pelajari itu hanya sepatah-sepatah. Akhirnya tidak membentuk pemahaman yang benar. Ya. Nah, ini sangat mungkin seperti ini gitu loh. Karena itu, ya, Islam, seorang muslim adalah seorang yang harus menghadirkan dirinya al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dia harus berserah diri kepada Allah seutuhnya dengan zahir dan batinnya kepada Allah dengan mentauhidkannya. Dan tunduk patuh dengan zahir dan batinnya dengan cara menaati Allah. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan para ahlinya. Artinya Islam itu melibatkan zahir dan batin. Muslim ya submit kepada Allah dengan zahir dan batinnya. Bahkan batin itu yang menjadi pondasi sebelum zahir, sebelum amal. Yang menjadi pondasi adalah batin, hatinya dulu. Makanya pendidikan yang pertama kali adalah diawali dari hati. Itulah keimanan. Iman diawali dari pendidikan hati. Makanya di sini Nabi SAW ingin menunjukkan bahwa di antara bukti keimanan seseorang harus tampak dalam amal perbuatannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ternyata memuliakan tamu itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsep keimanan, ya. Sehingga kita wajib untuk memahami hal ini dan mengajarkan kepada anak-anak kita tentang adab bertamu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pertanyaan yang ketujuh ini yang dijelaskan oleh penulis yaitu Syekh Tabyazan, ya, yaitu apa saja nak adab bertamu dan menjamu tamu. Maka di antara adab-adabnya adalah yang pertama memenuhi undangan orang yang mengundang untuk bertamu. Nanti akan kita jelaskan lagi detailnya. Jadi apabila ada orang yang mengundang kita, hendaknya kita penuhi undangannya. Yang kedua, jika kita ingin mengunjungi seseorang, maka minta izin dulu dan buat janji agar tidak mengganggu mereka, agar tidak nantinya kita ketika datang ya kita mengganggu aktivitas mereka. Karenanya lebih utama kita minta izin dulu, telepon dulu, ya, buat janji dulu, itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, minta izin dulu sebelum masuk rumah, nggak langsung nyelonong masuk ke dalam. Yang keempat, tidak menunda-nunda saat berkunjung. Misalnya kita sudah janji jam 4, kemudian kita molor, kita tunda-tunda sampai akhirnya jam 5, jam setengah 6. Ketika itu bisa jadi tuan rumah sudah menanti, sudah mempersiapkan sesuatunya, tapi kita nggak datang-datang. Malah datangnya ketika misalnya udah menjelang maghrib, ya. Atau yang berikutnya, yang kelima,
hendaknya menundukkan pandangan dari penghuni rumah, artinya tidak mengintip di dalam rumah ketika bertamu. Kita tundukkan pandangan, tidak melihat bagian dalam rumah. Kita hanya boleh melihat apa yang tampak saja. Nggak boleh kita lihat ngintip-ngintip dalam jendela, ngintip-ngintip di dalam pagarnya. Kemudian juga ketika kita menjadi tuan rumah, hendaknya kita menyambut tamu dengan sambutan yang baik, berwajah ceria, tidak dengan keterpaksaan, tidak dengan berwajah kecut dan masam. Kemudian kita sambut dengan kata-kata yang baik, ahlan wa sahlan, wa marhaban, selamat datang, ya sesuai dengan adat, ya sesuai dengan urf kebiasaan yang ada di sekeliling kita. Ya, kita menyambut mereka dengan sambutan yang baik. Kemudian kita mempersilahkan mereka untuk duduk di tempat yang sudah kita siapkan, tempat yang baik buat mereka sebagai bentuk pemuliaan. Falyukrim dhaifahu, muliakan mereka tamu. Kemudian kita memuliakan mereka dengan menghidangkan makanan dan minuman. Ini diantara ya hal-hal yang merupakan adab di dalam bertamu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita berbicara tentang adab bertamu, ya, maka di sini ada dua sisi. Sisi kita sebagai tamu, sisi kita sebagai tuan rumah. Ya. Sisi kita sebagai tamu dan sisi kita sebagai tuan rumah. Toib. Ini hal yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Ya, jadi yang pertama ketika Nabi mengatakan fal yukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya, maka kita tempatkan diri kita sebagai tuan rumah dulu nih. Bagaimana kita sebagai tuan rumah, ya. Nah, sebagai tuan rumah, maka adanya tamu itu bisa datang dalam beberapa keadaan. Pertama, yang memang kita undang mereka. Kita ada hajat, kita ada walimah, atau kita ada acara, kita undang mereka. Misalnya kita lagi bikin acara makan-makan doang, misalnya kita undang mereka, berarti kita punya hajat, kita mengundang mereka. Atau yang kedua, ya, kita nggak ada acara, cuman kita dihubungin ada orang, teman, kerabat yang ingin datang ke rumah kita, misalnya dengan WA, dengan telepon, ya. Atau yang ketiga, tamu yang datang tidak diundang, tiba-tiba ujuk-ujuk datang gitu ya. Nah, ini semua ada etika dan ada adab bagi kita. Yang pertama, ketika kita mengundang, ya, ketika kita ada acara, ketika kita ada kegiatan atau ada walimah, maka hendaknya kita ketika mengundang tidak pilih-pilih dalam hal melihat dari status sosialnya. Yang diundang cuma orang kaya doang misalnya. Yang diundang hanya orang yang yang terkenal doang. Orang yang miskin, orang yang misalnya nggak mampu, kita nggak undang. Ini nggak diperbolehkan, ya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Artinya mengkhususkan kita mengundang hanya orang-orang yang populer aja atau orang-orang yang kaya saja. Misalnya kita punya acara, ya ini tidak termasuk bagian dari adab Islam. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ketika kita punya acara, kita mengundang mereka makan-makan, Nabi mengatakan apa? Syarut ta'ami ta'amul walimati yud'a laha al-aghniya wa yutraku al-fuqara. Ya. Kata Nabi SAW, syarut ta'ami ta'amul walima yud'a laha al-aghniya. Sejelek-jelek makanan ya yang kita hidangkan adalah makanan walimah hanya orang-orang kaya saja yang diundang. Tapi wa yutrakul fuqara. Adapun orang-orang miskinnya itu diabaikan atau ditinggalkan. Ya. Jadi ini tidak termasuk adab, bahkan ini dijelekkan oleh Rasulullah. Ini termasuk adab yang jelek, ya. Lalu kemudian yang kedua, kita boleh memilah-milih melihat dari akhlak dan akidah orang yang kita undang. Misalnya, orang yang kita undang ini adalah orang yang soleh, orang yang baik. Itu dianjurkan. Tapi kalau misalnya dia orang-orang yang suka bermaksiat, suka melakukan keburukan, yang bisa membawa kejelekan, ya maka anjurannya adalah kita hendaknya tidak memasukkan ke dalam rumah kita orang-orang yang jelek akidah dan akhlaknya. Jangan sampai mereka masuk ke dalam rumah kita. Itu diantara bentuk kita menjaga ya kondisi di dalam rumah kita. Kita boleh kita pilih mereka dari hal ini, tapi tidak dari status sosial. Ya, tapi kita lihat dari akidah dan akhlaknya. Ada orang kita tahu ya, meskipun dia tinggal di dekat rumah kita, ya tetap mereka punya hak ya sebagai tetangga. Tapi ternyata mereka suka minum khamr misalnya. Ya.
atau mereka suka bikin acara-acara kemaksiatan. Ya, dalam hal ini kita nggak usah undang mereka masuk ke dalam rumah kita, tapi kita anterin makanan boleh dalam rangka takliful qulub, ya. Atau misalnya ada orang yang punya akidah yang sesat, misalnya orang Syiah dia, jangan kita biarkan dia masuk ke dalam rumah kita. Atau orang-orang yang punya pemahaman liberalisme, namanya pluralisme, semua agama baik, nggak apa-apa LGBT, itu harus kita jauhkan dari rumah kita. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam rumah kita. Ya, ya, karena Nabi SAW sendiri yang mengatakan la tusahib illa mu'minan. Ya, janganlah engkau bersahabat, menjadikan sahib kecuali orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Ya, kemudian kata Nabi SAW, wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan janganlah sampai memakan ya makanan yang engkau hidangkan kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya kita diperintahkan untuk apa? Untuk menjamu orang-orang yang bertakwa, tidak menjamu orang-orang yang buruk perangainya, buruk akidahnya. Ya, ini bukan bentuk kesombongan, tidak. Ya, bukan bentuk kita semacam mengeksklusifkan diri, tidak. Ya, dalam hal ini adalah hak kita. Ya, kita meminimalisir datangnya keburukan ke dalam rumah kita. Tapi kalau kita misalnya bikin acara tidak di dalam rumah kita, misalnya di rumah makan, kemudian kita ingin berbagi-bagi kebaikan, kemudian kita undang mereka, ya boleh-boleh saja, silakan. Tapi kalau mau memasukkan orang ke dalam rumah kita, karena rumah kita itu privasi kita. Dan itu dalam rumah kita itu aurat, karena itu sungguh suatu hal yang tidak layak apabila kita suka foto-foto bagian dalam rumah kita, kemudian kita ekspos ke media sosial. Itu nggak baik. Karena kita sedang mengekspos bagian dalam rumah kita. Ya, yang seharusnya itu adalah suatu hal yang terlindungi dan tertutupi dengan tembok dan yang semisalnya. Jangan sampai itu dibongkar, kecuali apabila ada hajatnya ya. Hajatnya misalnya kita memang jualan. Ya. Jadi mau nggak mau ya ada bagian sudut rumah yang terfoto, atau misalnya lagi kajian online. Kemudian kita online di perpustakaan, kemudian kelihatan di belakangnya ada rak-rak buku. Nah, kalau saya ini ya saya pakai green screen ya. Jadi beda ya. Tujuannya beda karena di situ ada hajat. Lalu yang kedua, sebagai tuan rumah, kemudian ada orang datang, kerabat kita, teman kita nggak ada acara nih, tapi mereka menghubungi kita. Ya, misalnya mereka telepon kita, ditanya, kamu nggak besok jam 4 kira-kira itu ada di rumah nggak? Ya ada, insya Allah. Oh ya, besok saya sama istri mau berkunjung. Oh naam, silakan gitu. Nah, tafadhol. Ya. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita memang bisa menerima mereka, maka kita sambut dan boleh kita siapkan. Bahkan dalam hal ini juga diperbolehkan kita menyembelih hewan. Ya. Karena ketika kita menyembelih hewan, di situ ada namanya penyembelihan udhiyah, kurban. Yaitu kita sembelih di Yaumil Aid, termasuk ayam tasyrik. Kemudian ada penyembelihan dalam rangka untuk akikah. Kemudian ada penyembelihan dalam rangka untuk walimah. Misalnya ada walimatul ursh dan yang semisalnya. Dan juga ada penyembelihan dalam rangka untuk memuliakan tamu. Ada tamu datang, kita sembelihkan kambing. Itu boleh. Ya, bahkan ini suatu hal yang dianjurkan. Ya. Jadi ada tamu datang, kita menyembelih. Atau kalau enggak kita beli daging lah. Intinya kita sambut. Dan ini bagian dari falyukrim dhaifahu, ya, memuliakan tamunya. Kita siapkan apa yang kira-kira bisa menjamu mereka sebagai bentuk pemuliaan kita. Dan Nabi yang mulia alaihi wassalam ketika mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi mengatakan untuk menyempurnakan akhlak di sini, bukan mengganti atau bukan reformasi akhlak, bukan. Atau sebutan sekarang ini namanya revolusi akhlak atau yang semisalnya, tidak. Tapi Nabi ingin menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Quraisy, meskipun ya sebagian dari akhlak mereka itu buruk, apalagi adab mereka kepada Allah ketika mereka menyekutukan Allah, tapi di sisi lain mereka nggak bisa kita pungkiri memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Di antaranya adalah bagaimana mereka memuliakan tamu, menyambut tamu. Mereka rela hingga harus menyembelih puluhan bahkan ratusan ekor unta.
dalam rangka untuk menyambut tamu yang datang. Termasuk juga ketika ada kelahiran. Ya, pamannya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang kafir, yang menentang dakwahnya Nabi, Abu Lahab, ya, alaihi laknatullah, ini pamannya Nabi nih. Ketika Nabi kita dilahirkan, ya itu diriwayatkan di dalam sejumlah buku-buku sejarah, dia menyembelih beberapa ratus ekor unta untuk menyambut kelahiran Rasulullah. Karena sejatinya dia senang, cinta dengan keponakannya. Dan sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, itu orang-orang musyrikin Quraisy itu hampir semua bersepakat, mereka itu senang dengan Rasulullah, mencintai Rasulullah. Sepakat Nabi itu orang yang paling baik, orang yang paling jujur, orang yang paling amanat. Tapi ketika Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan dakwah yang sebenarnya, baru kelihatan nih. Ini sudah tampak sunnah kauniyah Allah. Artinya inilah ketetapan Allah yang sudah Allah tentukan, di mana di situ ada kebenaran, pasti akan ada kebatilan. Di mana di situ ada para nabi dan rasul, Allah sudah menetapkan musuh-musuh mereka dari syaitan-syaitan dari golongan manusia dan golongan jin. Itu sudah Allah tetapkan. Disitulah perjuangannya. Ya. Disitulah letak dakwahnya. Disitulah letak jihadnya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi menyambut tamu, ya, itu bagian dari akhlak yang Nabi sempurnakan di dalam agama kita. Jadi boleh kita misalnya menyembelihkan hewan atau kita belikan kue, makanan, itu boleh, dianjurkan sekali. Ya, tapi tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Nggak sampai berlebihan, nggak sampai berhutang-hutang, ya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Dan juga diperbolehkan apabila kita misalnya ada halangan, uzur, kita nggak bisa menemui mereka, boleh kita sampaikan, aduh afwan ya, kalau besok anak kayaknya nggak bisa karena ada urusan ini, ada itu. Boleh, kita boleh menolak mereka. Ya, kalau memang ada uzurnya, tapi dengan cara yang baik, ya. Dan kalau kita tahu ternyata ini orang adalah orang yang istilahnya kita kenal, ya, bukan cuma kita duga, ya, ini orang yang buruk misalnya, ya, perangainya yang suka mempengaruhi kita dengan keburukan-keburukan dan kita khawatir akan memberikan keburukan untuk orang-orang di rumah, kita boleh menolaknya dengan cara yang baik. Itu hak kita, rumah-rumah kita berhak untuk memasukkan dan mengeluarkan siapa saja di dalam rumah kita. Itu berhak. Kita berhak demikian. Ya. Karena itu apabila ada orang yang izin mau hadir, maka Anda berhak menerima ataupun menolak. Itu hak Anda, ya. Asalkan dengan cara yang baik, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang datang tanpa ada janji, tiba-tiba datang. Maka kembali lagi pula, ini hak Anda. Anda bisa lihat, ya, kalau dia misalnya orang yang layak untuk Anda masukkan ke rumah, silakan bukakan rumah Anda untuk dirinya. Tapi apabila dia orang yang Anda merasa tidak nyaman dengan keberadaannya, dan itu bisa membawa pengaruh yang jelek di dalam rumah, Anda kenal dia sebagai orang yang buruk atau yang Anda khawatir ada keburukan, maka Anda berhak menolaknya. Ya, artinya Anda berhak untuk menolak dia supaya dia keluar atau supaya dia tidak masuk rumah. Ya, apalagi orang-orang yang tidak dikenal. Apalagi kalau yang di rumah itu wanita sendirian, suaminya lagi kerja misalnya, nggak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke dalam rumah tanpa izin suami, nggak boleh. Ya, jadi kalau ada orang laki-laki datang masuk ke rumah, maka berhak untuk ditolak. Jadi persilakan dia datang kembali ketika suaminya datang. Ya, nah ini diantara adab ketika kita menjadi tuan rumah. Ya, terus kemudian juga, ya, diantara yang tadi diterangkan, sebagai tuan rumah ketika tamu datang, hendaknya kita menyambut mereka dengan hangat. Ya, kita sambut dengan ucapan yang baik, kita sambut dengan perkataan-perkataan yang baik, kita sambut dengan wajah yang ceria. Ya, ini adalah diantara adabnya adabnya kaum muslimin. Nabi yang mulia alaihissalam itu seringkali ketika ada tamu yang datang, baik itu utusan-utusan, Nabi seringkali mengucapkan marhaban, marhaban bikum. Juga ketika datang utusan dari Bani Abi Qais, Nabi mengatakan marhaban bil wafdi. Ya, selamat datang kepada utusan, ya. Utusan dari Bani Abi Qais, ya.
Lalu kemudian juga kita menghadirkan atau menjamu mereka dengan makanan yang semampunya. Ya, artinya semampunya dan ya tidak terlalu pelit dan tidak terlalu bermewah-mewah dan bermegah-megahan, ya. Jadi tidak sampai demikian, ya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu adalah di antara contoh sosok yang luar biasa mulianya. Karena bapaknya Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu sampai diberikan gelar namanya Abu Dhifan, bapaknya para tamu. Karena saking luar biasanya beliau menjamu tamu. Ya. Dan ini juga dilanjutkan estafet, ya, hal ini, kemuliaan ini oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara etika dan adab, ya, ketika kita menjamu tamu, ya, ketika kita menghadirkan makanan, maka hendaknya kita tawarkan dulu makanan itu, ya, pertama kepada orang yang lebih mulia dari sisi keilmuannya. Misalnya ada yang datang ustadz atau ulama atau syuyukh, ya, kita berikan dulu, tawarkan dulu kepada orang yang memiliki keutamaan dalam hal ilmu. Yang kedua, orang yang memiliki keutamaan dalam hal usia, pengalaman. Ya, baru berikutnya yang lainnya. Dan juga di antara etika atau adab, ya, adalah ketika makanan atau minuman itu adalah sesuatu yang digilir, maka hendaknya tuan rumah memberikannya kepada pertama kali, ya, tadi, entah orang yang berilmu atau orang yang tua. Kemudian digilirkannya adalah berputar ke kanan, tidak ke kiri dan tidak melompat-lompat. Ini etika adab, ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun di sampingnya Nabi itu anak kecil, di samping kirinya beliau orang udah dewasa, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tetap mendahulukan haknya meskipun dia masih anak-anak nih. Ini hak yang tetap ditunaikan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Jadi tetap dari kanan dulu. Mulai dari orang yang soleh dulu, orang yang tua, kemudian yang kanan dulu. Terus kemudian juga hendaknya ketika kita menghidangkan makanan kepada mereka, ya, hendaknya makanan tersebut kita dekatkan kepada mereka agar mereka tidak mengambil makanan tersebut dari tempat-tempat yang jauh, ya. Artinya agar mereka tidak sampai mencomot di tempat-tempat jauh. Artinya kita letakkan makanan itu mudah diraih oleh mereka. Ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, menjamu tamu itu kata Nabi SAW, ya, itu adalah, ya, selama 3 hari sebenarnya. Artinya setelah 3 hari maka dia sudah tidak lagi diperlakukan seperti tamu. Ya, ya, cuman suatu hal yang baik, ya, kalau kita tetap terus menjamunya. Tapi penjamuan itu, ya, setidaknya adalah selama 3 hari. Ya, kita siapkan, kita ini dan seterusnya. Nah, itu kita sebagai tuan rumah. Lalu kemudian bagaimana kalau kita sebagai tamu? Ya, kalau kita sebagai tamu, yang pertama, apabila kita diundang nih, sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Yazan, maka apabila kita diundang, kata Nabi SAW, man du'iya falyujib. Siapa yang diundang hendaknya dia memenuhi undangannya. Itu adalah haknya muslim dengan muslim yang lainnya. Artinya wajib kita memenuhi undangan, ya. Kecuali pertama apabila ada uzur. Ada uzur, misalnya kita memang nggak bisa datang. Uzur diantaranya sakit, atau misalnya perjalanan yang sangat jauh, misalnya harus safar dan kemudian kita belum bisa safar, atau kemudian misalnya ada urusan-urusan yang penting yang tidak bisa kita tinggalkan, maka ini adalah berkaitan dengan, ya, uzur. Tapi kalau nggak ada uzur, hendaknya dia memenuhi undangan saudaranya tersebut. Atau yang kedua, ya, harus dilihat bentuk acaranya, acara undangan tersebut. Apabila itu acara yang sifatnya masyru' seperti walimatul ursh, akikah, hendaknya kita hadir kalau kita mampu untuk hadir. Artinya kita bisa, ya. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sampai mengatakan waman
Man taraka da'wah faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang mengabaikan undangan dari saudaranya, maka sungguh dia telah memaksiati Allah dan Rasulnya. Nah ini kan ngeri. Ini. Tapi itu undangan yang sifatnya masyru' syar'i atau mubah. Misalnya acara makan-makan dan yang semisalnya. Itu hendaknya kita hadiri. Karena itu adalah haknya mereka. Ya. Terus kemudian apabila acaranya adalah acara yang mengandung kemaksiatan, ikhtilat misalnya campur-campur, acara walimatul urs, acara walimah itu boleh, bahkan masyru' atau akikoh, tapi ternyata acara campur baur, ada musiknya, ada dansa-dansi, ada nyanyi-nyanyi. Kalau kita tahu ada acara yang mengandung kemaksiatan, kita tidak hadir. Tapi kita ucapkan ya doa kepada orang tersebut, atau kita hadir setelah acara selesai. Atau sebelum acara mulai, kita doakan, kalau kita mau kasih hadiah, kita kasih hadiah, kemudian kita tinggalkan acara tersebut. Kita tinggalkan karena apa? Karena mengandung kemaksiatan. Apalagi kalau acara tersebut acara yang tidak syar'i, ulang tahun misalnya, atau acara dansa-dansi, acara ikhtilat, acara kumpul-kumpul yang nggak jelas, atau bahkan acara-acara upacara ataupun ritualnya orang-orang kafir, atau acara bid'ah, maka kita tidak hadir sama sekali meskipun diundang. Karena itu adalah acara-acara yang tidak sepatutnya kita hadiri. Karena akan bisa menimbulkan fitnah apabila kita hadiri. Ya, jadi kita tidak hadir di dalam acara-acara seperti ini. Lalu bagaimana caranya kita menolak, Ustadz? Kalau misalnya kita diundang, anak kita diundang acara ulang tahun, ya kita sampaikan apa adanya. Karena ketika kita memiliki sikap mauqif kita itu adalah karena Allah, bukan karena supaya untuk ya diterima oleh orang-orang atau enggak dianggap sebagai orang eksklusif, enggak. Kita tetap bergaul kepada siapapun dengan cara yang baik ya. Tapi ketika kita hendak memasukkan orang dan bersahabat dekat, maka kita selektif. Tapi dalam hal misalnya ya kita punya rezeki dalam rangka takliful qulub, kita punya tetangga orang kafir, orang ahli maksiat, boleh kita kasih hadiah, kita kasih makanan maksud saya ya. Ya, itu boleh. Tapi memasukkan orang ke rumah atau bersahabat dekat dengannya atau kita masuk ke dalam rumahnya, maka perhatikan kalau itu banyak madarat, banyak acara-acara yang menyimpang, ada ikhtilat di dalamnya, ada ini dan itu, lebih baik kita hindarkan, kita tinggalkan. Ya. Kita tidak masuk dan tidak memenuhi undangannya, ya. Atau juga misalnya ada acara taruh aja acara biasa aja, acara yang kembali ke urf ya, kembali ke adah. Acara selamatan misalnya. Ada orang punya rumah baru, kemudian dia ngundang orang makan-makan, itu boleh hukumnya. Boleh-boleh saja ngundang makan-makan orang. Tapi kalau itu dijadikan sebagai ritual dengan ada baca Quran, kemudian ada sholawatan, kemudian baca ini, baca itu, nah itulah yang bisa menjadi bid'ah. Bid'ahnya karena adanya ritual-ritualnya. Tapi sekedar ngundang makan-makan, kenalan, ta'aruf dengan orang sekitar boleh. Nah tapi seringkali ini acara imam mengandung bid'ah, imam mengandung maksiat. Di antara maksiat adalah apa? Ya acaranya nyanyi-nyanyi, musik-musik, dansa-dansi, ikhtilat ya. Nah, jadi kalau kita tahu seperti itu, maka kita boleh hadir, ketemu tuan rumah, kita ucapkan, kita kasih hadiah, kemudian kita pergi. Baik di awal ataupun di akhir, dan kita tidak stay di situ. Kalaupun seandainya kita harus berada di sana, maka kita cari tempat yang tidak bercampur baur dengan mereka. Ya, artinya kita cari tempat yang tidak bergabung dengan keburukan-keburukan tersebut. Ya. Terus kemudian kita juga nggak boleh nih memilah-milah orang yang mengundang kita melihat status sosialnya. Yang undang orang kaya, wah datang. Yang undang orang miskin, ya palingan mau minta angpau, palingan mau minta amplop. Malas ini nggak boleh ini, haram hukumnya. Ya, siapapun yang mengundang kita, ya kita nggak ngelihat dari status sosial. Ya, kita nggak ngelihat dari status dia kaya, dia miskin, atau kita ngelihat dari suku bangsanya, dari rasnya. Jadi nggak boleh yang demikian. Ya. Toyib. Lalu kemudian ketika kita itu diundang, kalau kita nggak diundang, kemudian kita ingin datang berkunjung, maka kita telepon dulu. Kita izin dulu. Assalamualaikum, kita telepon WA atau SMS atau telepon. Ya, kita sampaikan hajat kita. Kalau misalnya kita besok datang ke rumah antum, bisa nggak? Tanya, oh bisa insya Allah, baru kita datang.
Dan ketika kita sudah janji, kita nggak tunda-tunda. Jam 4 ya jam 4. Jangan jam 4 datangnya Isya. Ya. Itu berarti juga kita sebenarnya juga sudah tidak amanat dan mengganggu tuan rumah. Dan tuan rumah berhak untuk menolak kalau udah keluar dari waktunya. Dan kita nggak boleh merasa tersinggung apabila tuan rumah menolak kita. Itu rumah mereka, berhak. Ya. Lalu kemudian ketika kita datang tanpa pakai kasih tahu, ya sebenarnya boleh-boleh aja kalau ada hajatnya. Tapi kalau kita sudah datang, kita nggak diterima, kita nggak boleh marah. Ya kita harus ya menghargai privasi mereka. Nah karena itu, ketika kita datang, sudah sampai ke rumah, maka adabnya adalah pertama, kita mengetuk pintu atau kita ngebel kalau rumahnya ada belnya. Kita tunggu di depan, ya, tapi tidak berdiri di depan pintu. Tapi kita berdiri di samping, jadi jangan sampai ketika tuan rumah membuka pintu, kita bisa melihat isi dalam rumahnya. Karena itu adalah aib sebenarnya kalau kita langsung melihat. Dan kita nggak ngintip-ngintip, ngelihat jendela. Ada orang nggak ya? Kita kadang-kadang suka ngelihat ya, ngintip-ngintip. Itu tidak beretika ya. Jadi dan kita tidak boleh kita ya ngelihat-ngelihat isi dalam rumah. Bahkan di dalam kajian kita yang di bulan Ramadan kemarin kita bahas ya, yang berjudul apa namanya? Arba'una Nasihah li Islahil Buyut ya, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Itu disebutkan beberapa riwayat bolehnya tuan rumah itu mencolek mata orang yang ngintip. Meskipun sampai buta dan tidak ada hadnya. Itu boleh loh. Ada orang ngintip-ngintip kemudian matanya kita colok, boleh. Ya. Dan ini menunjukkan tentang bahayanya kita untuk ngintip-ngintip isi rumah orang lain. Itu tidak diperbolehkan dan berhak tuan rumah untuk mencolok matanya. Ya, sebagai bentuk hukuman. Karena rumah itu adalah privasi orang, nggak boleh kita ngintip-ngintip ke dalamnya. Karena itu makanya kita ketuk pintu dengan ketukan yang normal, tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras. Kalau ada bel, kita tunggu. Satu kali. Kita beri jeda. Kemudian belum ada yang menjawab, belum ada yang membuka, kita bel lagi kedua kalinya atau kita ketuk. Belum ada yang membukanya. Kemudian kita tunggu lagi, belum ada lagi, kita bel yang ketiga. Belum ada jawaban, maka kita tinggalkan ya rumah tersebut. Atau kita boleh make sure ya kita keluar dari rumah, kemudian kita telepon misalnya. Atau kita WA, kita tunggu. Kalau memang tidak ada jawaban, maka berarti ini ya ada kemungkinan ya mungkin tuan rumah sedang tidak ada atau ada hajat atau sedang tidak ingin menemui kita. Maka kita tinggalkan rumah tersebut. Ya. Jadi kita tidak memaksa. Tok 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 dan seterusnya, ya. Seakan-akan ya mau nggak mau ini aneh datang nih harus dibuka pintunya ya. Itu suatu hal yang tidak diperbolehkan. Lalu kemudian ketika misalnya kita ketuk, ada yang menjawab, lalu bertanya, tuh siapa itu? Ya, maka adabnya adalah kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, ya, ma'akum Muhammad misalnya, Assalamualaikum, ini Muhammad. Nama Muhammad siapa? Muhammad Hasan. Muhammad Hasan siapa? Muhammad Hasan bin Abdullah. Dari mana? Dari Padang misalnya. Ya. Jadi ketika ditanya kita jawab. Jadi yang keliru adalah ketika ditanya tok tok tok, siapa? Sohib ente. Siapa? Ya sohib ente, masa lupa? Iya siapa? Wah teman ente dulu waktu masih kecil. Nah ini tidak beradab nih. Ya. Atau tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Keluarga ente. Siapa? Keluarga pokoknya. Iya siapa? Udah bukain pintu dulu. Ini keluarga. Nah itu juga nggak boleh. Itu berarti nggak ada etikanya. Ya, nggak ada adabnya. Ketika ditanya siapa harus dijawab. Ya. Ini Muhammad bin Abdurrahman bin Abdul Latif. Ya misalnya. Ya kita kasih informasi yang lengkap. Sehingga dia tahu dan kenal kita. Kalau seandainya kita sudah menyebutkan nama tapi tidak dibukakan pintu, maka kita nggak boleh memaksa. Apalagi kalau dikatakan, mohon maaf, apakah bisa nanti kembali lagi atau kita nggak bisa menerima tamu, kita nggak boleh marah, ya. Kita nggak boleh merasa tersinggung, maka kita tinggalkan. Ya.
Terus kemudian kalau seandainya kita sudah diterima masuk, maka kita tundukkan pandangan. Nggak boleh mata jelalatan, lihat sana, lihat sini. Wah, bagus banget ya ininya Jeng. Wah, ini apa ini Jeng? Kayaknya fasnya mahal banget. Wah, itu jangan. Kita tundukkan mata, maksudnya kita tundukkan pandangan, ya, karena kita berada di tempat yang merupakan privasi orang. Kemudian kita duduk di tempat yang dipersilahkan duduk. Etikanya kita jangan duduk sebelum kita dipersilahkan. Ya, jadi itu etika, manners ya. Kemudian udah dipersilahkan duduk, maka kita duduk. Ya, dan hendaknya kita tidak minum sebelum kita dipersilahkan. Kecuali kalau urf ya sudah apa secara urf ya itu udah ada makanan, urfnya itu biasa. Ini berarti memang untuk tamu. Ya itu memang harus apa? Memang kita boleh untuk menyantapnya. Tapi lebih baik adalah kita menunggu instruksi dari tuan rumah. Ya, ayo silakan dimakan baru kita makan. Kemudian ketika kita makan, maka kita harus memilih makanan yang bisa kita habiskan, termasuk minuman. Jangan sampai kita makan separuh kita tinggalkan, kemudian kita minum separuh kita tinggalkan. Akhirnya siapa yang akan memakan? Tabdzir jadinya. Ya tabdzir, ya. Dan ini suatu hal yang tidak baik sebenarnya. Ya, karena setiap makanan yang kita buang itu nantinya tentunya akan menjadi hisab juga untuk kita. Ya. Jadi artinya ketika ada makanan kita coba lihat dulu, jangan kita paksa kita makan. Ya, sementara kita nggak suka misalnya. Nabi SAW kalau tidak suka itu beliau diam dan beliau tidak mengambil makanan tersebut. Kalau misalnya kita ditawarkan, ini ayo makan silakan. Kita tahu kita nggak suka, kita tolak dengan baik-baik. Ya. Nah, ini aja kita boleh kita suruh untuk yang ke lainnya gitu loh. Nah, itu diantaranya. Terus kemudian ya, kalau misalnya itu acara undangan ya ada acara undangan, kalau kita ngajak orang lain yang tidak diundang harus izin dulu, sampaikan ke tuan rumah. Aneh ajak sohib kita nih dulu, boleh nggak? Oh boleh ya, baru boleh. Ya, jadi jangan sampai langsung kita bawa aja masuk ke dalam. Kalau itu sifatnya undangannya. Ya. Terus kemudian juga yang lebih baik adalah ya kita mengikuti anjuran Nabi SAW. Ya Nabi mengatakan apa namanya? Tahabau, ya. Salinglah kalian memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai, ya. Jadi hendaknya kita datang dengan kita memberikan hadiah ya kepada mereka, ya. Terus kemudian juga ketika kita hadir di dalam rumah orang yang kita bertamu kepadanya, kita bawa anak, ajarkan anak adab-adab di dalam rumah. Nggak boleh anak dibiarkan, ya. Ajarkan etika. Nggak boleh dia nyelonong sana, nyelonong sini, masih kecil lah, nggak apa-apa. Kemudian masuk ke kamarnya orang, atau loncat-loncat di atas kursi, tangannya menjulur-julur ngambil barang-barangnya orang. Itu tidak diperbolehkan. Anak belum berdosa, tapi itu aib buat orang tuanya. Jadi harus diajarkan dan boleh dilarang anak seperti itu. Ketika kita mengajarkan adab kepada mereka, datang ke rumah orang, kemudian anak kita ini mengganggu atau mengintervensi ya barang-barang orang lain, ya, atau masuk ke private-nya orang lain, kita larang dengan tegas. Kakak, tidak boleh. Harus kita sampaikan. Kakak, nggak boleh loncat-loncat. Mungkin kalau di rumah, kita berikan dia kelapangan. Tapi kalau udah di rumah orang lain, kita harus berikan aturan yang tegas. Tidak boleh. Jangan. Ya, jangan, nggak boleh. Harus kita sampaikan. Jangan jadi malah seperti orang tua yang abai, apatis. Merusak rumahnya orang lain. Main-main di rumah orang, lari sana, lari sini, loncat sana, loncat sini, dibiarkan. Akhirnya tuan rumah merasa, ini anaknya kok kayak gini ya. Dan dia mau ngasih tahu nggak enak. Betul. Jadi menimbulkan syek di dalam hati, menimbulkan sesuatu di dalam hati. Ya. Nah, terus kemudian jangan lupa ketika kita dihidangkan makanan, kita doakan orang yang menghidangkan makanan. Ya, kita makan, kita doakan jazakumullah khairan, ya. Kemudian juga kita doakan ya. Di antara doa yang diajarkan Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah Allahumma at'im man at'amani, ya, wa askiman saqani. Ya Allah, berikan makanan kepada orang yang memberikan kami makan dan berikan minuman kepada orang yang memberikan kami minum. Ini di antaranya. Ya. Atau juga kita doakan ya Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum, ya.
Allahumma fir lahum, ya Allah ampunilah mereka, warhamhum, sayangi mereka, wabarik lahum, berkahi mereka, ya fima razaqtahum, ya terhadap rezeki mereka. Ya di dalam rezeki yang mereka miliki. Ya, itu berkahi. Ini di antara etika-etikanya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, ini adab etika yang kita sebagai orang tua harus memahaminya, mengetahuinya. Dan kemudian kita harus ajarkan anak kita, didik anak kita hal-hal seperti ini. Artinya sebelum kita mengajak mereka untuk datang ke rumah orang yang akan kita kunjungi, ajarkan dulu etika-etika ini, adab-adab ini. Ajarkan mereka tentang boundaries, aturan-aturan, batasan-batasan. Ya. Jadi kalau misalnya kamu mau sesuatu, minta izin sama tuan rumah. Dan ini alhamdulillah banyak loh anak-anak ya dari kawan-kawan kita yang seperti ini. Misalnya anaknya masih kecil nih, dia misalnya pengen ke sana, pengen ngelihat, dia izin dulu. Om, tante, boleh nggak ke situ? Oh boleh, silakan. Biasanya tuan rumahnya malah senang, malah dianterin, sini yuk, main di sini yuk, gini. Tapi juga ada orang tua itu datang, udah anaknya dibiarin ke sana kemari, masuk sana. Kadang-kadang yang punya rumah, astagfirullah, ya Allah, ini kok kayak gini anaknya. Jadinya malah nggak enak, ya kan? Jadi ajarkan mereka tentang etika, adab di dalam ya bertamu dan memasuki rumah orang lain. Kita ajarkan ini bukan rumah kita ya nak. Jadi kita harus harus benar-benar menjaga batasan-batasannya. Baik. Ya. Jadi ini mungkin yang dapat disampaikan di kesempatan kita di sore hari ini. Ya, mungkin ada pertanyaan yang masuk, silakan. Ya. Silakan untuk menyampaikannya di kolom chat ya. Ya. Nah, apakah ada ini pertanyaan? Ya, ini dari Bunda Feni belum ada yang chat ya. Ini udah ada pertanyaan ternyata masuk. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana sebaiknya cara memberikan pengertian kepada anak 4 years old kalau kami tidak bisa memenuhi undangan ulang tahun sepupu-sepupunya? Saya sudah mencoba menjelaskan that as a Muslim, tiada ada birthday celebration nor blowing candles. Masya Allah nih, campur-campur bahasa Inggris nih. Tapi anak tidak paham karena melihat saudara-saudaranya juga Muslim, tapi tetap merayakan ulang tahun. Jazakallah khairan. Taib. Jadi sebenarnya kuncinya ada pada kita sebagai orang tuanya. Ya, selama kita senantiasa terus memberikan pijakan kepada mereka, ya, yaitu mulai dari tauhid dan kewajiban untuk kita mencintai Rasulullah SAW, kemudian mengajarkan mereka agar bangga dengan agamanya dan mengajarkan konsepsi dari Islam, dan juga mengajarkan kepada mereka bahwasanya kita ini Muslim, kita memiliki perayaan-perayaan yang sudah diajarkan di dalam agama kita, yaitu hari Id, ya Idul Fitri, Idul Adha, dan juga setiap pekannya ada hari yang hari yang dimuliakan, hari Jumat. Ya, kita boleh di hari Jumat itu kita kayak merayakan dengan perayaan kecil-kecilan, dengan makan makanan yang khusus di hari itu gitu ya. Lalu kemudian juga kita juga jelaskan ya, adapun selain itu maka kita tidak memiliki perayaan-perayaan ya. Nah, kemudian kita terangkan kenapa kok ada birthday, perayaan ulang tahun. Ya, ini sebenarnya suatu hal yang bisa kita jelaskan kok ke anak kita. Pertama, kalau dikatakan perayaan ulang tahun itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, nah kita bersyukur kepada Allah setiap waktu, setiap saat, ya. Tidak hanya ya setiap tahun kemudian kita membuat perayaannya. Karena Allah memberikan kita usia, ya, bukan hanya berulang setiap tahun, tapi juga berulang setiap bulan, berulang setiap hari, berulang setiap jam, bahkan berulang setiap detik. Dan ini sebenarnya bukan berulang, tapi waktu yang sudah lewat dari kita, berlalu dari kita. Seakan-akan berulang, tapi tidak berulang. Itu waktu yang sudah
lewat dari kita. Detik yang sudah kita lewati, jam yang sudah kita lewati, hari yang sudah kita lewati, pekan yang sudah kita lewati, bulan yang sudah kita lewati, dan tahun yang sudah kita lewati. Ya. Dan itu hari-hari yang sepatutnya kita isi dengan kebaikan, dan juga kita tidak hanya mencari momen-momen di saat dari waktu-waktu itu sebagai seremonial untuk bersyukur. Seremonial untuk dikatakan bersyukur itu sebenarnya berasal dari ajarannya orang-orang kafir, non-muslim. Dan tidak sepatutnya kita sebagai orang Islam mengikuti seremonial mereka. Apalagi di dalam perayaan ulang tahun itu jelas-jelas sudah ada tradisi-tradisi yang merupakan tasyabbuh adal kufar, seperti blowing candle tadi, meniup lilin, kemudian make a wish, ya, dan semisalnya, ya. Itu jelas adalah budaya orang kafir. Kita muslim, kita ajarkan bangga dengan agama, dan kita tidak merayakan seperti itu, ya. Jadi kita tidak merayakan perayaan ulang tahun, ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya anak-anak yang lain sepupu-sepupunya merayakan ulang tahun? Sebenarnya kalau kita udah berikan pondasi seperti ini, misalnya Umi, tapi temanku Mi merayakan ulang tahun Mi, ya. Kita ajarkan apa kepada mereka gitu loh. Nah, Umi kan sudah bilang, kita tidak merayakan ulang tahun ya, Nak. Ya, dan kita tidak menghadiri ulang tahun, perayaan ulang tahun. Ya, itu harus kita sampaikan ya kepada anak kita. Dan alhamdulillah ya, ini ada anak-anak yang udah dididik seperti ini. Itu diantaranya ponakan saya ya. Itu udah dididik oleh ibunya. Tidak merayakan ulang tahun, tidak bermusik dan seterusnya. Tapi karena di Cinere ini belum ada sekolah sunnah, akhirnya dia sekolah di salah satu sekolah Islam di daerah Cinere ini. Di dalamnya tuh ada acara nyanyi-nyanyi. Dan dia tuh selalu yang paling kritis. Bu guru, aku nggak mau nyanyi-nyanyi ya. Gurunya tahu nih. Ya. Kemudian ketika ada temannya ulang tahun, dia ngomong, ngapain sih pakai ulang tahunan? Itu kan bukan dari Islam, Masya Allah. Ini suatu hal yang baik dan bagus gitu loh. Ya. Dan kita ajarkan mereka nggak usah khawatir dibully, asalkan mereka tetap berbuat baik kepada temannya. Kita ajarkan mereka memberi hadiah. Kita kasih. Ya, Nak, nanti kamu kalau di sekolah kasihkan hadiah ini ya, Nak. Gantian misalnya, hari ini ke si fulana, hari ini ke si fulana, ya, pekan ini ke si fulana. Kasih yang simpel-simpel, bolpen, buku. Ajarkan dia untuk berbagi hadiah. Ya. Ketika ditanya, loh, ini hadiah untuk apa? Karena aku ya suka sama kamu, aku sayang dengan kamu. Karena Rasulullah mengajarkan, ya, salinglah kamu memberi hadiah, maka kamu akan saling menyayangi. Ya, artinya memberikan hadiah nggak mesti harus ada kaitannya dengan seremonial. Kasihkan dia hadiah. Ya. Nah, oleh karena itu, kita nggak boleh memberikan hadiah pas berkaitan dengan ulang tahunnya. Kenapa? Karena itu akan dikaitkan dengan ulang tahun. Ya, kalau mau kasih hadiah, cari waktu yang lain. Dan kita kasih kepada yang lainnya juga. Nggak dikaitkan dengan seremonial seperti itu. Dan ini adalah tugas kita sebagai orang tua untuk bisa menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Berat, memang berat. Sulit, memang sulit. Tapi Allah akan mudahkan. Kalau kita senantiasa terus mendampingi anak kita dengan keikhlasan, kita didik mereka di atas ilmu, insya Allah, ya. Insya Allah mereka akan bisa menjadi anak-anak yang insya Allah Allah berikan pemahaman, ya. Nah, Ustadz, semoga Allah senantiasa menjaga dan seluruh kaum muslimin, amin. Bagaimana cara yang paling efektif mengajarkan tauhid pada anak usia di bawah 2 tahun? Jazakallah khair. Ya, tentunya dengan cara tasmi wa talqin, memperdengarkan. Di antaranya usia ini kan usia sibyan ya. Usia seharusnya mereka masih menyusu kepada ibunya. Karena itu ini adalah fase di mana ya kita senantiasa memperkuat attachment dan bonding kita dengan anak kita. Sembari menyusu, talqin dia, ikutin seorang Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika disusui, beliau seringkali mentalkin, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, itu diperdengarkan terus-terusan. Dan talkin dia kalimat-kalimat thayyibah. Talkinkan dia Al-Qur'an, tasmi'kan dia Al-Qur'an. Karena segala kebaikan-kebaikan, kalimat-kalimat yang baik, yang thayyibah, itu diperdengarkan kepada mereka, insya Allah itu akan bermanfaat. Selain itu juga doakan dia. Ya, baik ketika kita bersendirian atau baik ketika kita sedang
bersama dengan anak kita. Ya Allah, nak, Umi berdoa mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan kamu menjadi ya seorang ulama, mudah-mudahan kamu menjadi seorang mujahid. Ya kita doakan. Karena itu akan mengajarkan mereka sudah dari kecil sudah merasa diakui, dihargai, dan diperlakukan dengan baik oleh ibunya. Ya. Lalu kemudian juga hadirkan niat. Ketika Anda misalnya menyusui dia, Anda memandikan dia, Anda memakaikan dia pakaian dan seterusnya, hadirkan niat. Niatnya adalah karena Allah dan hadirkan doa-doa di dalam setiap yang Anda lakukan. Ya Allah, nak, mudah-mudahan kamu menjadi anak yang soleh ya, nak, sambil kita bersihkan tubuhnya. Itu suatu hal yang baik ya. Kemudian juga ketika disusui dahulu ya, para sahabiat, para salaf wanita dahulu, ketika mereka menyusui anaknya, itu mereka hadirkan niat di dalam diri mereka ya, agar anak-anaknya bisa menjadi para ulama dan para mujahidin yang akan membela agama Allah di jalan Allah. Sehingga muncullah generasi-generasi yang demikian. Generasi-generasi yang alim, generasi-generasi mujahidin yang memuliakan Islam. Tapi sekarang para ibu menyusui anaknya, apa tujuannya? Apa niatnya? Supaya anaknya tidur. Ditidurkan anaknya, menyusui anaknya supaya, ayo nak, mimi ya, mimi, bobok ya. Jadi muncullah generasi-generasi yang suka bobok, suka tidur. Kenapa? Karena memang tujuan ibunya ketika nyusuin supaya tidur. Seharusnya disusuin, hadirkan niat, semoga kamu menjadi ulama, semoga kamu menjadi seorang mujahidin. Seharusnya demikian. Ya, ini yang sepatutnya kita sebagai orang tua, apalagi ibu, ketika mendidik anak kita, kita selalu hadirkan kebaikan-kebaikan di dalam dirinya. Nah, bagaimana sikap orang tua dalam menyikapi keadaan di mana anak usia 4 tahun yang mulai memberitahu ke keluarga bahwa acara ulang tahun itu tidak boleh dirayakan? Jazakallah khairan. Bagaimana sikap orang tua menyikapi keadaan di mana anak usia 4 tahun yang mulai memberitahu ke keluarga bahwa acara itu tidak boleh dirayakan? Maksudnya gimana ini? Bagaimana menyikapi keadaan di mana anak usia 4 tahun yang mulai memberitahu ke keluarga bahwa acara ulang tahun itu tidak boleh dirayakan? Ini yang ngasih tahu siapa? Kalau anak yang ngasih tahu, Anda bersyukur kepada Allah. Anda harus bangga dengan anak Anda. Anda harus bergembira dengan anak Anda. Karena anak Anda Allah berikan taufik. Di usianya 4 tahun dia sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah dalam hal ini. Sementara anak-anak kecil sebelum usia 7 tahun itu adalah ada mutamyiz bainal khata' was shawab. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara, ya setiap sore selalu ada ondel-ondel datang. Ya. Yaitu tamyiz bainal khata' was shawab. Belum bisa memilah antara baik dan benar. Tugas kita sebagai orang tua yang harus membimbing mereka agar mereka tahu mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang salah, mana yang buruk. Itu tugas kita sebagai orang tua. Kalau mereka di usianya sudah ngerti ini buruk, ini baik, kemudian mereka berani untuk mengingatkan, ya misalnya ke keluarganya, nggak boleh ulang tahun ya, itu bersyukur kepada Allah. Berarti ini sudah masuk ini salah satu metodenya Luqman alaihissalam, ya, yaitu mengajarkan anak berani untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Anak-anak umumnya mereka begitu polosnya dan lugunya. Anda ajarkan mereka misalnya, ya, nak, itu rokok itu haram, nggak boleh. Ya, dia tahu nih, kan dia melihat tuh, Abi itu apa Bi kok yang di mulutnya bapak-bapak itu rokok, nak. Rokok itu nggak boleh, rokok itu haram. Ya, itu apa namanya? Ini suatu hal yang jelek dan yang buruk, bisa mengganggu kesehatan dan seterusnya. Tapi di dalam benaknya dia tuh heran. Kalau ini buruk, ini jelek, ya, ini suatu hal yang dilarang, kenapa kok orang itu merokok? Nah, itu bakal muncul di dalam benaknya dia. Itu penasaran. Yang menimbulkan ya curiosity kepada anak. Dia tahu konsep, oh ini ternyata buruk, ini jelek, tapi kenapa kok bapak itu melakukannya? Seakan-akan ada konflik di dalam batinnya. Apa yang disampaikan oleh bapaknya, tapi apa yang dia lihat itu beda. Nah ini makanya tugasnya kita sebagai orang tua, mana yang akan membentuk dan yang lebih kuat untuk membangun pemahaman dia. Kalau Anda tidak pernah menjelaskan, kemudian dia melihat apa yang ada di sekelilingnya, maka yang dia lihat itu akan dianggap baik. Dia melihat orang ngerokok, ya dianggap baik, biasa orang ngerokok. Kemudian dia melihat orang berkata-kata kotor, Anda tidak pernah mengajarkan hal ini, maka dia akan biasa untuk menganggap ini biasa gitu loh, untuk berkata-kata kotor. Kemudian ada orang yang suka melihat acara-acara yang tidak layak, misalnya melihat acara dangdutan dan semisalnya, dia akan menganggap itu biasa gitu loh. Akan menjadi hal-hal yang biasa dan dianggap baik.
Karena mereka belum punya kemampuan untuk memilah-milah tersebut. Jadi ada mutamyiz bainal khata' was shawab, belum bisa memilah antara yang benar dan yang salah. Itu tugas kita seharusnya sebagai orang tua. Dan ketika mereka sudah kita ajarkan ini salah, ini benar, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat, ini baik, ini buruk dan seterusnya, itu biasanya akan muncul di dalam dirinya ketika apa yang dia dengar dan yang dia lihat itu kok ada yang berbeda, maka akan ada pergumulan di dalam dirinya. Itu tugas kita untuk menguatkan. Di antaranya dengan cara kita kuatkan pondasinya dia itu akidah, iman dan tauhid, ya, dan agar mereka juga berani beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu kita nggak usah malu misalnya apabila ada anak kita ngelihat kakeknya masih suka nonton acara-acara nyanyian. Kakek, kenapa kek kok suka nonton ginian kayak ini kan nggak boleh kayak ini kan dibenci Allah. Mungkin kakeknya gengsi. Kamu masih kecil kok aneh-aneh aja sih. Atau mungkin kita dipanggil, anakmu kamu ajarin apa ini? Mau jadi ekstremis ya, misalnya begitu. Itu nggak apa-apa. Itu resiko daripada menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan. Itu bagian dari resiko yang harus kita hadapi. Ya, kita nggak perlu takut. Makanya nasihat Luqman setelah ya bunayya akimis sholata, ya, tegakkan sholat, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, wasbir ala ma asabak. Bersabar atas apa yang akan menimpa kamu. Karena tahu ini akan ada sesuatu yang akan menimpa. Ya, kamu akan diuji. Orang mencibir kamu, orang menolak kamu, orang menjelekkan kamu, bahkan orang mengancam kamu dan seterusnya. Itu perkara yang harus sudah kita persiapkan. Wasbir ala ma asabak. Bersabar atas apa yang akan menimpa kamu. Tapi biasanya ucapan anak-anak dengan kepolosannya, dengan ketulusan hatinya, dengan kebersihan hatinya, sesuatu yang keluar dari hati itu akan lebih mudah merasuk ke dalam hati. Dan insya Allah itu, misalnya sang kakek ini, dia awalnya gengsi, dia awalnya ini, tetap ucapan itu akan sedikit banyak mempengaruhi dirinya. Karena itu ucapan yang berangkat dari hati. Bisa menjadi sebab hidayah. Demikian pula misalnya ya, ada ibu-ibu yang cerita, Ustadz anak saya pernah saya ajak keluar, kemudian dia ngelihat ada ibu-ibu yang nggak pakai jilbab. Dia deketi ibu ini terus dia nanya, tante kenapa kok nggak pakai jilbab? Saya menjadi malu Ustadz. Maka saya katakan, kenapa ibu harus malu? Seharusnya ibu bangga punya anak yang berani beramar ma'ruf nahi mungkar. Coba ketika saya tanya kepada ibu, tidak berjilbab bagi muslimah apa kemungkaran tidak? Iya Ustadz, kemungkaran. Kemudian apa kata Nabi? Ya, apa namanya? Ra'a minkum munkaran fal yughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika dha'aful iman. Apabila engkau melihat kemungkaran, maka ingkarilah dengan maka ubahlah dengan tanganmu. Kalau kamu nggak mampu dengan lisan, kalau kamu nggak mampu dengan hatimu. Itulah selama-lamanya iman. Pertanyaannya sekarang, pernah nggak sih kita ketika melihat ada orang, kita mengingkarinya, minimal dengan hati kita deh. Kadang-kadang kita sudah terlalu biasa melihat kemungkaran, akhirnya kadang-kadang nggak hadir di dalam diri kita itu pengingkaran. Mungkin dia kenalan kita, teman kita, atau suatu hal yang udah biasa, nggak ada di dalam diri kita. Ternyata tidak berjilbab itu adalah suatu hal yang dianggap biasa. Bahaya ini bisa mempengaruhi dan bahkan bisa mematikan hati kita. Ya. Akhirnya ketika kita melihat kemungkaran jadinya biasa. Padahal seharusnya kita ini mengingkari setidaknya dengan hati. Kalau kita mampu dengan lisan. Ternyata alhamdulillah anak kita mampu mengingkari dengan lisannya. Tante, kenapa tante kok nggak pakai jilbab tante? Ya Allah, anaknya siapa ini cantik banget. Ya, si ibu ini kaget si tante ini tentunya. Mungkin di dalam dirinya semacam majleb. Dan bisa jadi itu menjadi hidayah loh. Ketika dia pulang, kemudian ucapan anak ini terngiang-ngiang di dalam dirinya, kemudian dia berkaca, dia bercermin. Ucapan yang polos dari anak ini bisa jadi menghujam ke dalam hatinya. Dan dia bisa mendapatkan hidayah. Sangat mungkin sekali. Lantas kenapa Anda harus malu? Ketika anak Anda mengingkari kemungkaran. Ketika Anda menyampaikan yang hak. Kadang-kadang heran, kita sebagai orang tua kita merasa nggak enak. Nanti tersinggung Ustadz. Nanti begini, nanti begitu. Anda menyampaikan kebenaran, Anda memberikan nasihat kepada orang dengan cara baik,
itu sudah di luar dari urusan kita. Dia mau terima, nggak terima, tersinggung atau tidak tersinggung. Karena itu udah di luar wewenang kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan, udah selesai. Mau terima, nggak terima, ya bukan urusan kita. Alhamdulillah, seharusnya kita lebih banyak belajar kepada anak kita yang seperti ini. Kalau dia mengingkari kemungkaran, alhamdulillah. Berarti kita harusnya berbahagia dengan apa yang ada pada diri anak kita. Dan sepatutnya kita belajar banyak dari mereka. Kadang-kadang anak kita itu lebih kuat memegang prinsip daripada orang tuanya. Bukankah kita pernah mendengar sebuah kisah yang masyhur tentang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika itu di musim paceklik, ya beliau sempat memberikan instruksi larangan mencampur antara susu dengan air. Dan Sayyidina Umar ketika menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, beliau adalah orang yang suka berjalan-jalan, melihat kondisi kaumnya. Ya. Kemudian beliau suatu ketika mendengarkan percakapan antara seorang ibu dengan seorang anaknya, seorang putrinya. Yang mana ketika itu ibunya hendak mencampur air susu dengan air. Kemudian putrinya mengingkarinya. Ya Ummi, sesungguhnya Amirul Mukminin melarang kita untuk mencampur adukkan antara air dengan susu. Apa jawaban ibunya? Wahai putriku, Amirul Mukminin sekarang tidak ada di sini. Beliau nggak tahu. Kemudian apa jawab putrinya? Tapi ya Ummi, Allah, Rabbnya Amirul Mukminin, tahu, melihat Anda. Ibunya ini kaget. Akhirnya ibunya pun, ya, ketika diingatkan oleh putrinya, dia tidak jadi melakukannya. Ya. Dan Sayyidina Umar ketika melihat ini, beliau pun takjub juga. Itulah muraqabah. Muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Ternyata ini lebih mudah ya untuk dimiliki oleh anak-anak. Kenapa? Karena kebersihan hatinya, kepolosan jiwanya, dan karena fitrahnya masih bersih. Hatinya masih cenderung lebih bersih dibandingkan orang-orang dewasa. Sehingga sebenarnya mereka lebih mudah untuk menerima kebenaran dan memegang kebenaran tersebut. Oleh karena itu makanya tugas kita menjaga dan memeliharanya. Wallahu ta'ala alam shawab. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat karena sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.